Halo, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, terima kasih hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat dan kuat oleh karena kasih karunia Tuhan, dan kita bersyukur kita boleh bersekutu bersama-sama lagi menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan yang dahsyat. Kita mau menyembah Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita. Sekalipun terkadang ada begitu banyak hal yang tidak dapat kita selami pikiran Tuhan, tapi kita mau tetap bersyukur dan kita mau menyembah Tuhan. Bahkan sekalipun dunia bergoncang, kita mau tetap setia karena Dia tetap Tuhan bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab karena kasih setiamu yang menjagai hidup kami, sehingga sepanjang malam kami boleh tidur nyenyak, dan pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang melimpah yang Kau berikan bagi kami. Biarlah hati kami terus melekat kepadamu, hati kami terus percaya kepadamu. Bahkan ketika bumi bergoncang, ketika kami tidak melihat jalan-jalan-Mu, biarlah hati kami tetap percaya kepadamu. Karena sungguh Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang terbaik bagi hidup setiap kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, hanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sungguh betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya
tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tetap Allah. Kami sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Kau tetap Allah selamanya, sebab Kau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, Kau tetap sama, Kau tetap setia. Kami bersyukur, syukur Tuhan, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu selamanya. Kau tetap Allah, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah.
Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, hanya Engkau satu-satunya Allah, penolong yang ajaib, penolong yang dahsyat, kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami sembah. Sebab Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang sama, hanya Engkau. Haleluya, kami sembah Engkau. Puji Engkau, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan. Dalam segala perkara Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan yang kami percaya. Sebab Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Kau beri yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kau sungguh baik. Ini yang mau terus kami lakukan dalam hidup kami, untuk tetap percaya kepadamu. Sekalipun kami tidak melihat jalan-jalan-Mu, sekalipun kami sulit memahami dan menyelami pikiran-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau baik, dan selamanya Engkau akan tetap baik. Bukan karena apa yang Kau buat bagi kami, tapi karena memang Engkau baik bagi kami. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, berharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, berharapanku hanya padamu. Hatiku percaya
kami kepadamu pagi hari ini Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ini yang terus kami mau lakukan dalam hidup kami. Kami mau terus percaya kepadamu. Apapun yang kami alami, kami mau terus percaya hanya kepadamu. Dan sungguh Engkaulah yang dapat kami percayai, dan satu-satunya yang kami percayai. Sebab itu biarlah kami terus berpegang pada janji-janji-Mu, berpegang pada firman-Mu, mengikuti setiap hukum-hukum-Mu, dan kami mengikuti Engkau Yesus sebagai teladan, sebagai guru kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu. Dan kami mau siapkan hati kami lagi untuk dengar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Kami sambut di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Shalom Bapak Ibu. Renungan kita pagi ini terdapat di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-18 sampai yang ke-26. Pagi ini kita tidak akan fokus kepada mujizat yang Tuhan kerjakan, karena kita sama-sama percaya bahwa seperti pujian yang kita naikkan, bahwa Allah yang kita sembah itu Dia tetap Allah. Dia tetap sanggup dan kuasanya tetap sama dari dulu sampai selama-lamanya. Nah, pagi ini saya mau fokus kepada kisah ini. Adalah kisah yang mungkin sudah sangat sering kita baca ya, tentang mujizat, tentang bagaimana kita mau belajar pada perikop ini tentang dua orang yang percaya, yaitu kepala rumah ibadat dan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita juga bisa membaca kisah ini yang saling melengkapi di dalam kitab Injil yang lain, adalah di dalam Markus dan juga Lukas. Kisah ini menceritakan tentang seorang kepala rumah ibadat. Kita tahu di kisah yang di dalam Injil yang lain dikatakan, disebutkan namanya, bahwa kepala rumah ibadat ini adalah Bapak Yairus. Dan anaknya dalam kisah yang lain dikisahkan, kalau di sini dikatakan bahwa
anakku meninggal. Tapi dalam kisah yang lain dikisahkan bahwa anaknya yang berumur 12 tahun, anak perempuannya itu hampir mati. Jadi belum mati. Nah, kita belajar dari Bapak Yairus adalah sekalipun dia orang yang punya jabatan, dia mau datang kepada Tuhan itu dengan rendah hati. Di ayat ini dikatakan bahwa dia menyembah Tuhan, menyembah Yesus, dan dia berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Dari perkataannya kita tahu bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, bukan hanya sekedar orang yang rame-rame, yang dikatakan berbondong-bondong, yang hanya mau lihat mujizat, yang hanya mau mendapatkan makanan, tetapi ketika mereka tidak melihat mujizat, tidak mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, mereka akan pergi. Tetapi dari kisah ini, Bapak Yairus adalah orang yang memang percaya kepada Tuhan. Gitu. Tapi dia mau datang kepada Tuhan, dan dengan rendah hati, dia memohonkan belas kasihan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam perjalanannya, di dalam kitab ini, ketika Tuhan mengiyakan untuk datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya, bahkan membangkitkan, yang pada akhirnya akan membangkitkan anaknya yang mati, dalam perjalanan ada hambatan. Karena yang pasti kita tahu bahwa ramai, orang sangat banyak. Nah, dalam perjalanan itu muncul satu tokoh lagi, yaitu seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, saya juga percaya perempuan ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidupnya yang dia alami, dia mengalami pendarahan 12 tahun. Seluruh hartanya sudah habis. Dan dia adalah orang yang dikucilkan. Karena pada masa itu, orang yang sakit pendarahan itu adalah dianggap orang najis. Dan orang yang kena disentuh oleh orang najis, orang yang tersentuh itu pun akan disebut najis. Dan saya tidak dapat membayangkan bahwa perempuan ini selama 12 tahun dia tidak bersosialisasi dengan siapapun, bahkan mungkin untuk bercakap-cakap dengan orang pun orang akan menghindari dia gitu. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Itulah kenapa dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Kenapa dia hanya menjamah jubah Yesus? Karena dia tahu kalau dia mau menjamah tubuh Yesus, sekalipun dalam situasi yang mungkin agak sulit, karena mengalami pendarahan 12 tahun, dia harus terseok-seok, mungkin ada yang berasumsi dia hanya nyampe ke jubahnya, tapi dalam pemikiran saya begini, dia tidak mau karena hukum pada saat itu, ketika kita najis menjamah tubuh orang yang sehat, dia akan dianggap najis juga. Jadi dia hanya menjamah ujung jubah Yesus. Nah, ketika dia menjamah itu, Yesus berkata begini dalam Injil yang lain, bahwa ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Nah, luar biasanya Bapak Ibu, sebenarnya dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bahkan firman Tuhan juga sudah menjamin kita ketika Yesus sudah naik ke surga. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dia berkata bahwa segala kuasa itu sudah diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Secara otomatis ketika kita percaya, kuasa itu ada di dalam hidup kita gitu. Nah, ketika Bapak Yairus, saya kembali kepada Pak Yairus, dalam perjalanan yang mengiring kepada Yesus untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan keluarga, dia mendapati banyak halangan, banyak hambatan, rintangan, dan juga disela oleh kejadian tentang perempuan yang pendarahan ini. Ketika perempuan ini sudah disembuhkan, Bapak Yairus, datanglah orang-orang dari rumahnya yang mengatakan, sudahlah, kamu tidak perlu menyusahkan guru lagi. Maksudnya tidak perlu menyusahkan Yesus lagi untuk datang ke rumahnya, karena anakmu sudah mati. Tetapi kita belajar dari Bapak Yairus, sekalipun lingkungan kita, kadang-kala dalam pengiringan kita kepada Tuhan, itu bisa membuat kita lemah.
tapi dia tetap fokus kepada Tuhan gitu. Dia tetap ikut Tuhan dan mendengar Tuhan tetap menguatkan dia, meneguhkan dia, dan Tuhan mengatakan bahwa anakmu itu tidak mati. Nah, demikian juga dengan perempuan yang sakit pendarahan. Dalam pengiringannya kepada Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, mungkin rasanya aku sudah putus asa Tuhan, aku tidak tahu lagi apa yang bisa aku buat gitu. Tuhan mau kita sembuh. Tuhan berkata, teguhkanlah hatimu. Sebenarnya iman perempuan ini, kalau mau dikatakan tidak besar-besar banget gitu. Karena itu Tuhan berkata, teguhkanlah hatimu. Karena Tuhan tahu bagaimana perasaannya, apa yang dialami, bagaimana dia tidak dapat bertemu dengan orang-orang, situasi yang tidak mendukung dia putus asa. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Nah, ketika perempuan ini menjamah Tuhan dan Tuhan merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhnya, dan akhirnya Tuhan berkata, siapa yang menjamah aku? Yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan tidak tahu kalau perempuan itu yang menjamah? Saya percaya Tuhan tahu. Tuhan kita adalah Maha Tahu. Tapi yang Tuhan mau dari hidup kita, ketika kita sudah sembuh, kita sudah mengalami jamahan Tuhan, Tuhan mau ada kesaksian yang keluar dari hidup kita. Tuhan mau kita bersaksi. Ketika Tuhan menjamah perempuan ini dan perempuan ini menceritakan tentang dia. Dan saya percaya Tuhan tidak mempermalukan, tidak mempermalukan perempuan ini, karena dengan cara itulah Tuhan mau menunjukkan kepada orang-orang bahwa perempuan ini sudah sembuh dan dia sudah bisa diterima di dalam masyarakat. Nah, kita belajar dari perjalanan dua orang percaya ini kepada Tuhan. Terus satu hal lagi yang menjadi teladan di dalam hidup kita tentunya Tuhan Yesus. Bagaimana kita melihat melalui renungan pagi ini, kita punya Allah yang sungguh punya belas kasihan. Dia tidak memandang muka, dia tidak melihat siapa yang datang kepadanya, dia hanya melihat hati. Baik itu engkau orang yang punya pangkat tinggi, orang kaya sekalipun, ataupun perempuan yang dianggap hina, Tuhan punya belas kasihan. Nah, teladan kita juga belajar bahwa ketika kita melayani orang, kita tidak memandang rupa, tidak melihat siapa dia, tapi ketika kita tahu dia perlu Tuhan, kita mau terus melayani dia. Nah, itulah sharing saya pagi ini. Dan Bapak Ibu yang menangkap sesuatu yang dari Tuhan, kita boleh berbagi pagi ini. Ya. Oke, terima kasih istriku. Oke, apakah ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu dari apa yang kita baca, dari apa yang disampaikan istri saya? Sebelum nanti saya juga akan menambahkan sebuah kebenaran firman Tuhan ketika kita belajar dari kisah perempuan yang mengalami pendarahan. Ada beberapa hal yang tadi istri saya sampaikan. Yairus, kepala rumah ibadat itu, dia adalah pribadi yang tetap rendah hati. Dia mencari Tuhan karena dia percaya, dia mencari Yesus karena dia percaya untuk mendapatkan pertolongan dari Yesus. Begitu juga dengan perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, yang kita tahu dari firman selama 12 tahun dia sudah menghabiskan seluruh hartanya, dan firman Tuhan mencatat keadaannya tidak menjadi lebih baik tapi semakin buruk. Dan seperti istri saya tadi katakan, maaf kalau istilah bahasa perjanjian lama itu dia mempunyai leleran atau lelehan, sehingga dia harus dianggap najis dan tidak boleh tinggal di dalam sebuah komunitas yang tidak najis tentunya. Tapi hari itu dengan mungkin tertatih-tatih, bahkan mungkin dengan harus merangkak. Bayangin kalau sudah mengalami pendarahan 12 tahun, para dokter mungkin pasti akan bisa lebih memahami bagaimana kondisi lemahnya, kondisi wanita tersebut. 2 minggu saja sudah pucat, kata istri saya, karena ada beberapa jemaat yang pernah kami kunjungi karena pendarahan, harus bed rest, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini 12 tahun. Tentu butuh sebuah perjuangan yang berat di tengah himpitan orang. Bahkan seperti saya katakan tadi, mungkin dia bisa sambil merangkak hanya demi menjamah jumbai jubah. Nanti saya akan jelasin kenapa jumbai jubah.
Dan hari ini kita juga tetap menjamah jubah-jubah Tuhan. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau tambahkan sesuatu dulu? Kalau belum ada, saya mau tambahkan. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini menjadi viral, Bapak Ibu. Jadi ternyata istilah viral itu bukan hal yang baru. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 14, ayatnya yang ke-34 mulai sampai ayat 36. Matius pasal 14 ayat 34 sampai 36, firman Tuhan ngomong gini, setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret, setelah Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitakannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Nah, ayat 36, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jadi apa yang dilakukan oleh perempuan ini ternyata jadi viral hari-hari itu. Yesus ngomong kepada perempuan itu dan dia ngaku, akhirnya dengan ketakutan dia datang kepada Yesus. Waktu Yesus tanya, siapa yang menjamah aku? Dia ngomong, dan itu dilihat banyak orang, dan itu menjadi sebuah peristiwa yang viral. Sehingga kemana-mana Yesus pergi, orang-orang hanya minta diperkenankan menjamah jubahnya. Sama kalau kita baca di dalam Markus pasal 6 ayat 56, Markus 6 ayat 56, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang-orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jadi sekali lagi menjadi sebuah hal yang viral waktu itu. Semua orang yang sakit minta, Tuhan, aku mau menjamah jubahmu saja. Izinkan Tuhan. Nah, apa sih aplikasinya untuk kita hari ini Bapak Ibu? Apa sih jubah itu Bapak Ibu? Nah, kalau kita kembali kepada perjanjian lama, di dalam Bilangan pasal 15, ayat 38-39, nah ternyata ada perintah Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan hal inilah yang harusnya kita maknai sampai hari ini tentang jubah Yesus. Tentu jubah Yesus, jubahnya sudah nggak ada secara fisik. Kita nggak bisa sentuh dan kita nggak ngalami mujizat. Kita nggak bisa menarik kuasa Tuhan. Tetapi berkaitan dengan tema kita, bertekun di dalam firman, Bilangan pasal 15 ayat 38 dan 39 ngomong seperti ini Bapak Ibu. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Nah, ayat 39 perhatikan Bapak Ibu. Maka jumbai itu akan apa? Mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya. Kepada apa? Kepada segala perintah Tuhan. Untuk apa? Sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu kepada Tuhan. Wow, keren Bapak Ibu. Ketika kita mengerti apa arti jubah, hal yang Tuhan mau ingatkan kepada kita hari ini, yaitu untuk kita terus mengingat dan melakukan firman Tuhan. Jadi hari ini ingat selalu jubah. Supaya apa? Firman Tuhan katakan supaya kita nggak melakukan lagi apa yang dulu kita lakukan. Apa yang dulu kita lakukan? Yaitu menuruti hati kita sendiri, keinginan kita sendiri, mengikuti mata kita sendiri, seperti yang biasa kita lakukan dalam ketidaksetiaan. Jadi hari ini saya mendorong setiap kita, setiap saat, setiap waktu, kita mengingat firman Tuhan dan melakukannya. Maka kita akan menarik kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan tentu berbicara tentang kuasa Tuhan itu aplikasinya sangat-sangat luas. Kalau kita masih bisa bernafas, itu juga kuasa Tuhan.
Kalau kita masih bisa makan minum, itu juga karena kuasa Tuhan. Kalau kita masih bisa bekerja, itu juga kuasa Tuhan. Kita masih boleh menikmati semua yang ada, kita mau belajar bersyukur, itu karena kuasa Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kita. Tapi poin pentingnya, biarlah kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup kita, itu mengalir kepada orang lain. Kasih yang dari Tuhan yang mengalir memenuhi hidup kita, mengalir memenuhi hidup orang lain. Maka ada prinsip dipulihkan untuk memulihkan, diberkati untuk memberkati. Nah, itulah hidup kita Bapak Ibu. Ingat terus pada jumbai Yesus, yaitu ingat akan firman dan lakukan firman. Bukan lakukan apa yang kita inginkan, daging kita, mata kita, hati kita. Tapi kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, itu yang ingin saya tambahkan pagi hari ini Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu yang mungkin mau tambahkan sesuatu, mendapatkan pencerahan apa. Ya, Caping silakan. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Pagi ini saya cuma mau bersaksi, kalau ingat tentang kesembuhan, kalau di tahun sekitar di tahun 2012, saya itu mengalami satu penyakit, itu saraf ya. Jadi yang membuat hidup saya tuh nggak enak, dia tuh berkedut-kedut rasa narik gitu ya. Jadi kalau kita berhadapan gitu, mata kita tuh bisa main-main sendiri, jadi rasanya saya tuh nggak pede. Jadi terus rasa kadang nggak enak sampai ke belakang kepala gitu ya. Jadi saya tuh udah berobat ke Singapura tuh udah berulang-ulang, solusi dokter hanya kasih botok. Kalau ibu-ibu kan pengen cantik, lihat awet muda dibotok ya, yang mana yang sudah berkerut-kerut dibotok. Tapi saya itu dibotok itu karena untuk menahan kedutan di mata itu. Itu saya merasakan botok itu sangat tidak enak ya, karena kita rasanya kaku di muka itu ya, ada sesuatu yang dimasukin di dalam di muka saya itu ya. Jadi itu berapa bulan sekali ulang lagi itu nggak ada solusi. Terus makan obat juga kadang juga jadi makan obat itu juga sebetulnya saya bukan sakit dikasih obat pengencer darah, padahal semuanya itu normal ya. Nah, jadi akhirnya saya juga berganti-ganti dokter, terus pergi yang terakhir itu ke dokter Pineng, di Rumah Sakit Island itu ke dokter saraf itu, akhirnya juga pengobatannya dengan botok. Jadi waktu dia suntikan di muka saya itu, botok itu saya sambil tanya dengan dokter, "Dokter, ini seperti ini kira-kira bisa sembuh nggak dokter?" Terus dibilang dengan saya, "Ah, nggak bisa sembuh," dia bilang. Dengan jawab yang seperti itu. Saya bilang, saya bilang, "Ada yang bisa sembuhkan Tuhan," saya bilang gitu. "Mana ada zaman sekarang kuasa Tuhan," dia bilang begitu. Jadi saya timbul emosi, padahal kita dalam keadaan tidak enak, dalam keadaan sakit seperti itu, kita kan membutuhkan kesejahteraan perkataan dari dokter, menenangkan dokter untuk pasien-pasiennya ya. Tapi ini dokter saraf, itu saya rasa dia juga dalam keadaan stres gitu ya, mengobati pasiennya ya. Jadi saya jawab seperti itu, ada Tuhan yang bisa sembuhkan. Lalu dengan hati emosi, rasa putus asa, saya ya sudah dalam hati saya tidak mau datang lagi kepada dokter ini. Cukup satu kali ini saja. Tapi ketika saya pulang, tiba-tiba anak saya bilang yang besar, "Mami, teman Koko itu berobat ke Surabaya," dia bilang kan. "Persis seperti Mami keadaannya," dia bilang gitu. Wah, jadi timbul satu pengharapan dengan berita ini ya. Lalu saya hubungin ibunya yang sama dengan keadaan saya, akhirnya tanya-tanya memang betul sama. Terus saya tanya, "Gimana hasil pengobatannya?" Dia bilang, "Wah, bagus sekali," dia bilang gitu. Akhirnya kami berangkatlah ke sana dan suami saya juga masih ragu-ragu, dia cek dengan pasien-pasien yang sudah dioperasi ya. Ternyata itu memang betul ya, mendapat kesembuhan gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya di tahun 2015 itu saya operasi, sampai sekarang keadaan saya itu sembuh normal ya, bagus ya. Nah, jadi dari perenungan firman Tuhan ini, dari perempuan pendarahan 12 tahun ini kan dia bilang, "Asal ku jamah jubahmu, aku pasti sembuh."
Nah, jadi kita itu kalau keadaan kita sakit ataupun berbagai macam yang kita hadapi, itu tidak langsung Tuhan yang turun tangan menjamah, bisa melewati sesuatu yang lain yang Tuhan akan pakai. Nah, perempuan ini katakan asalku jamah, jubah, berarti melalui jubah Tuhan, bukan langsung tangan Tuhan yang menjamah. Jadi saya renungkan, oh iya, begitu juga waktu keadaan saya tidak enak, keadaan saya sakit, lewat tangan dokter menyembuhkan. Ya, saya percaya itu tangan Tuhan juga bekerja melalui tangan dokter. Nah, itulah yang saya alami sehingga sampai saat ini saya mengalami kesembuhan total yang dari Tuhan meskipun melalui lewat dokter. Nah, itulah yang menjadi kesaksian hidup saya lewat firman Tuhan pagi ini yang mengingatkan saya. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Caping, dan saya percaya seperti Mazmur 121, mataku melayang ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita pasti datang dari Tuhan, tapi lewat gunung mana, atau lewat siapa, lewat dokter siapa, nah itu tentu ada peneguhan-peneguhan yang datang daripada Tuhan. Nah, karena saya percaya Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Simon tadi, ketika dia bertemu dengan dokter yang di sana tadi. Nah, ini joke saja Bapak Ibu. Nah, kalau yang di sana memang dokter saraf. Kalau Pak Ramli ini dokter ahli syaraf. Nah, beda Bapak Ibu ya. Dokter ahli syaraf dan dokter saraf itu beda memang. Ini joke saja, ini joke. Ya bayangin itu kalau marah-marah itu berarti sedang saraf dia. Kalau orang Jawa pasti paham itu. Kalau orang Sumatera mungkin nggak kenal istilah ini. Lagi saraf dia, lagi saraf ya. Nah, kalau Pak Ramli dokter ahli syaraf. Kalau yang tadi dengan Ibu Simon di sana itu dokter saraf itu. Tapi kita bersyukur Ibu Simon pulih, dan saya waktu itu juga boleh ada bersama Pak Simon, Ibu Simon di Surabaya, karena kebetulan waktu itu saya punya acara juga di Malang, jadi sempat mampir. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain juga pernah mengalami hal yang sama, ketika rasa hilang harapan, tapi Bapak Ibu terus memandang kepada jumbai jubah Tuhan itu tadi, memandang kepada firman, percaya kepada firman. Sekalipun kita nggak lihat jalan, sekalipun kita nggak bisa menyalami kenapa Tuhan ini terjadi, tapi pagi hari ini Tuhan mau mengingatkan, yuk terus berpegang teguh pada firman Tuhan, yaitu jumbai jubah Tuhan. Oke, silakan. Apakah ada yang lain? Ibu Mirianti, silakan. Ya, saya ini tertarik pada jumbai jubah Tuhan, Pak Heri. Jadi memang jumbai itu jumbai peringatan ya. Kata Tuhan itu justru sekarang itu firman Tuhan, ya, perintah Tuhan itu yang menyembuhkan, Pak Heri. Enggak, iya. Kalau obat-obatan itu kan ya sesuatu yang apa ya? Kuasa Tuhan itu lebih dari obat-obatan. Saya ini ngerasain ini beberapa hari. Kalau tensi saya 150 aja, ini ada bunyi denyut-denyut di telinga saya dan rasa penuh kepala saya. Nah, tapi ada orang yang tensinya sampai 200 itu nggak kerasa apa-apa. Nah, saya berdoa, Tuhan, obat ini saya minum. Tapi saya kadang dia digerakkan Tuhan. Minum air putih aja gitu ya. Nah, tadi pagi kan sebelum acara ini mulai saya nanya Dokter Ramli Nainggolan, ini, iya. Yang penting itu sebenarnya perkataan Tuhan, firman Tuhan. Nah, disitulah kita ini jadi begini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan.
kepala rumah ibadat itu pasti imam ya, Pak Heri ya. Nah, imam kepala rumah ibadat. Sedangkan ibu yang sakit pendarahan itu orang biasa. Tapi kita melihat dua-duanya imannya kuat. Dua-duanya imannya kuat. Bahkan kepala rumah ibadat itu mau merendahkan diri. Sangat merendahkan diri datang kepada Tuhan Yesus dan tersungkur di hadapan Tuhan. Nah, hati yang seperti itulah yang sebenarnya dapat menyembuhkan kita. Karena saya merasa begini, kalau dia kepala rumah ibadat, ya, dia punya kedudukan yang tinggi, kadang kan nggak mau. Tapi hatinya yang mau itu yang menyebabkan kuasa Tuhan bekerja. Saya dapatnya itu, Pak Heri. Terima kasih, Pak Heri. Oke, terima kasih. Dan saya percaya diteguhkan seperti Mazmur 107 ayat 20 yang digubah ke dalam lagu juga modern. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Seperti Mazmur 107 katakan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi kembali pagi hari ini yuk kita berpegang kepada firman. Firman itu menyembuhkan. Karena kesembuhan itu selalu dimulai dari kesembuhan batin kita. Ketika batin kita disembuhkan karena percaya janji firman Tuhan, jiwa kita bersuka cita, imun tubuh kita diproduksi dengan maksimal, maka tubuh kita menjadi sehat. Yang percaya katakan amin. Oke, Cica silakan. Sebenarnya itu saya tahu apa tadi tuh mengatakan apa ayat tadi ya, saya lihat indah banget. Sekali lagi Tuhan kasih kita bonus, bukan kasih kita bonus ya, hadiah yang indah itu sebenarnya iman otomatis ya. Hanya juga sadar waktu saya berdoa, saya waktu ingat waktu baca, waktu lagi dibacain firman, saya diingatkan dan untuk menyampaikan juga bahwa kita tuh semua nggak jarang pakai iman kita nggak sih gitu loh. Kita jarang nggak sih yang dikasih Tuhan itu kita buang, bukan buang, kita simpen atau apapun. Sehingga kita memang walaupun dalam sakit, dalam banyak hal, memang betul-betul pakai ini saja. Pakai pikiran terus-menerus akhirnya memang Tuhan tidak berkenan. Aku rasa itu. Dan begitu mudahnya orang yang sakit yang Tuhan sembuhkan itu, aku ngerasa, wah ini coba ada ya sekarang ini. Orang memang pengen lihat dan belum tentu juga orang yang dia juga bisa percaya, tapi memang hanya iman yang bisa membuat dia terjadi banyak hal, walaupun bukan soal sakit penyakit ya, gitu. Saya kemarin waktu hari Minggu kami ke gereja, bersama-sama dan Ama, kami pulang, saya bisa cerita tentang satu pengalaman saya dengan anak saya. Jadi saya bilang, waktu Ama bilang nanti cerita ya waktu di persekutuan doa nanti, dia bilang gitu. Mungkin dia dapat berkat dari aku cerita. Aku pikir waktu saya, kapan sudah lama, saya waktu mengalami juga secara ekonomi yang cukup turun ya. Tapi saya mungkin dari Tuhan memberikan saya iman yang sederhana. Sebenarnya saya mengikuti jejak papa saya ya. Karena saya punya contoh ya. Jadi saya lihat papa saya orang imannya sederhana seperti anak kecil. Yang saya lihat juga jadi figur banyak sekali dalam hidupnya yang Tuhan tunjukin sekali hal-hal yang memang ada mukjizat gitu loh. Hal yang simpel dan yang besar. Yang nanti kita baca Mazmur 23, saya dapat berkat banyak kemarin yang khotbah kemarin tentang Tuhan adalah gembalaku gitu loh. Kayaknya semuanya berkaitan. Jadi kami pergi jalan-jalan ceritanya ke Bukit Tinggi. Di saat aku justru lagi nggak punya duit gitu lah untuk bawa anak-anak jalan-jalan. Jadi bawa 3 anak itu dengan uang yang terbatas loh gitu loh. Aku pergi bawa mobil sendiri, udah lama itu. Terus di dalam perjalanan kami salah jalan. Jadi aku tuh sotoy gitu loh ceritanya.
Tapi ya tenang-tenang aja, saya mau doain sok tahu gitu. Saya orangnya apa namanya? Ya doa jalan itu modelnya. Terus ya berhappy-happy ria dengan anak-anak saya, tapi di perjalanan sampai tengah malam jam 10 malam kami masih nyasar. Dan apa yang terjadi? Di tebing itu di Bukit Tinggi udah nyasar, itu tuh bener-bener gagulita, nggak ada rumah kiri kanan, hutan banget. Pecah ban itu mobil saya. Pecah mobil, terus ya sudah turun. Saya nggak bisa apa-apa. Buka ban aja pun nggak bisa, anak-anak saya nggak bisa. Apa yang harus saya lakukan? Ya sudah, saya bilang, Tuhan tolong kami. Saya bilang gitu doa. Anak saya bilang, Mami kita harus gimana? Ya sudah, doa aja semuanya. Oke? Jam 9 itu sebenarnya kalau mau dilihat, memang serem. Karena kiri kanan tuh gelap banget. Ya sudah, saya lambaikan tangan saya aja. Lambaikan tangan saya. Saya perempuan gitu loh. Nggak bilang yang bukan ibu-ibu gendut kayak gitu kan. Yang modelnya masih bisa digoda dan diapa-apain gitu lah. Kan kalau dipikir-pikir gitu. Udah lambain aja. Datang terus bolak-balik. Ada datang satu anak muda. Samperin kami, dia mau bantu. Intinya ayah dia bantu kan. Dia bilang, iya, aku bilang aku nggak bisa buka lah, ya bantu ya. Dia bilang, ya udah bantu. Dia bantu bukain, udah dia ganti ban serep. Tahu nggak ban serepnya? Ban serepku bocor. Nah itu aku orang yang betul-betul cuma taunya bawa mobil. Aku belajar banget sih emang dari situ. Bocor. Dia bilang, nggak bisa Bu, bocor. Aduh, gimana? Dia bilang, aduh daerah sini nggak ada, gelap gulita. Akhirnya dia bilang apa? Saya bawa ya bannya ibu, dia bilang. Saya bawa ya ban ibu. Bawa ban saya ya, saya bilang. Iya, ya udah pasrah aja, saya bawa naik. Terus anak-anak saya masih bilang, karena kan semua pakai ini. Mam, nggak balik, Mam. Orang jahat tuh, Mam. Segala macam, dah pikiran kan semua keluar kalau kita pakai. Saya bilang, nah, udah kita pasrah. Doa kan sudah berdoa apapun ya sudah kita doa saja, nggak bisa apa-apa kan, mau apa kita jalan kaki, mau apa bangun tuh tenda, bangun mau apa kita semua hanya berdoa, Tuhan adalah pelindung kita, aku bilang gitu. Udah kita tunggu balik, nggak didiskusi di situ. Aku mah tenang, nggak tahu apa yang membuat kita, memang bukan apa yang membuat saya tahu Tuhan apa ya, yaitu iman ya. Saya bilang kita dalam segala sesuatu. Orangnya balik. Wah, orangnya balik. Anakku yang paling besar kan selalu pakai ini. Orangnya balik. Pasti curiga lagi. Kita jangan-jangan di belakangnya sudah bawa orang kali. Itu kan udah pikiran bawa orang kali, Mam kiri kan gitu lah. Udah saya nggak pusing. Ayo udah kita perbaiki semua. Terus saya keluarkan uang saya mau bayar gitu loh. Saya kasih dia uang. Dia nggak mau terima, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya pun kaget. Satu kejadian hal yang kecil itu sebenarnya mengajarkan aku bukan itu aja. Mengajarkan anak-anakku. Sepanjang kami pernah mengalami jalan-jalan segala macam. Tapi aku pikir ini perjalanan yang Tuhan ajarkan. Ternyata aku bilang dalam perjalanan pun kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan bisa kasih kita hiburan bagi saya. Kasih hiburan buat aku yang ekstrim. Yaitu inilah yang dalam perjalanan kami yang terindah apa? Ya ini. Walaupun deg-degannya luar biasa, memang itu pelajarannya. Kalau mau dimarahi, pasti aku dimarahi. Tapi aku pikir, lepas daripada apapun, orang yang bilang, kalau sakit penyakit bisa karena kita yang bikin salah, karena kita salah makan, terus kita minta Tuhan sembuhkan, terus kita datang sama Tuhan juga kan, itu loh. Tapi kita punya Tuhan, aku bilang Tuhan adalah gembalaku, itu loh. Yang penting Tuhan adalah gembalaku. Kemarin aku dapat firman yang indah banget dari Ko Ayung itu yang hari Minggu. Aku bilang, oh iya ya, Pak Ko Ayung jelasin satu ayat. Sampai bilang kemurahan dan kebajikan akan menyertai aku. Iya Tuhan, betul. Itu betul. Kemurahan, kebajikan. Betul. Tuhan selalu menyertai aku di dalam segala keadaan. Jadi dalam segala kesulitan memang waktu susah atau ini hanya cerita yang sedikit atau ekstrim atau apapun. Saat memang balik Tuhan, aku tolong aku Tuhan. Yaitu yang ketika imanku aktifkan. Bukan apa yang kita pikirkan yang terjadi, tapi cara Tuhan lah. Cara Tuhan yang selalu nggak pernah kebayang itu. Cara Tuhan yang nggak pernah terbayang, yang selalu akan terjadi dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan yang ada saat ini ataupun orang lain yang di luar sana. Demikian kesaksian aku. Thank you.
Oke, thank you. Saya percaya kita diberkati dengan kesaksian ini. Tapi ada satu kalimat pertanyaan yang memang juga harus kita renungkan, seperti apa yang Ibu Dorcas sampaikan tadi. Kita ini lebih sering pakai iman kita atau akal kita, dan iman itu bukan dibuang sih, disimpan. Nah, makanya yuk terus kita praktek Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu. Ketika kita beriman, Tuhan akan tetap buka pikiran kita. Tapi kalau kita pakai pikiran kita, ya seperti apa yang Ibu Dorcas katakan, akan muncul banyak asumsi, akan muncul banyak pikiran-pikiran. Karena seperti yang pernah saya katakan, saya mau ingatkan, dalam 1 detik, pikiran kita itu bisa menghasilkan 1 biliar jalan pikiran. Nah, itulah yang membuat orang stres. Karena dipikir asumsi A, dipikirin nanti muncul asumsi B, dipikir lagi muncul asumsi C, dipikir lagi muncul asumsi D, sampai stres sendiri. Tapi belajar percaya kepada Tuhan dengan tenang, mengingat jubah, dan Tuhan akan buka pikiran kita. Kita tahu apa yang harus kita lakukan step by step. Oke, terima kasih buat kesaksiannya. Luar biasa. Saya percaya kita diberkati. Tapi sekali lagi perenungannya pagi hari ini juga adalah apakah kita pakai iman kita atau kita sering simpan. Bahkan baru kemarin saya ditanya oleh seseorang, menurut Bapak, di komsel kami hari Minggu ya, bagaimana dengan Pastor S yang buat mujizat di mana-mana? Saya bilang, ya puji Tuhan dong. Inilah kadang orang Kristen, banyak yang pro dan kontra, banyak orang Kristen berdoa minta mujizat, tapi ketika Tuhan buat mujizat di mana-mana, mereka sendiri yang bingung dan nggak percaya. Nah, itu bingung memang kita. Tapi yuk kita mau jadi orang yang percaya dan kita mengalami mujizat Tuhan. Amin. Pakai iman, jangan mengandalkan logika kita. Oke, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Hengki. Oke, terima kasih semua. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa sepakat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur ya Tuhan, di mana kami selalu berharap karena pertolongan-Mu, dan juga kami tahu Tuhan, mukjizat-Mu sampai hari ini tetap ada ya Tuhan. Biarlah berharap Tuhan dan percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di pagi hari ini kami juga membawa doa dari Fidar ya Tuhan, di mana dia juga akan menyelesaikan tesisnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus memberi Fidar hikmat Tuhan. Biarlah dia juga akan menyelesaikan tesisnya tepat pada waktunya ya Bapa, dan menyelesaikan perkuliahannya ya Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur Tuhan buat Ahok, buat Ana dan adik ipar Tuhan, yang hari demi hari sudah lebih membaik ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami percaya di dalam tes PCR yang kedepannya Tuhan, mereka juga akan mendapatkan hasil yang negatif ya Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur buat apapun yang hasil yang daripada anak-anak kami dapatkan Tuhan, buat Michelle, kami percaya Tuhan akan memberikan dia yang lebih baik lagi ya Tuhan. Dan juga buat Cencen, kami bersyukur Tuhan telah memberikan yang terbaik buat Cencen ya Tuhan. Dan juga buat Angel ya Bapa. Tuhan terima kasih. Apapun yang hasil yang mereka dapat Tuhan, kami percaya itulah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada setiap mereka. Dan juga mereka terus bisa melangkah lebih lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Karena pengharapan mereka hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami serahkan Michelle, Cencen, dan Angel ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, buat anaknya Pak Edward Waruru Tuhan, yang bernama Alexander Evan Nathanael ya Tuhan, yang dilihat pada saat ini tesisnya hanya ada 11 ya Tuhan, tapi kami percaya mukjizat-Mu akan nyata Tuhan, biarlah organ tubuhnya itu akan normal di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa buat Tio ya Tuhan, di mana sudah 1 minggu batuk dan asam lambung ya Tuhan. Biarlah dengan kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada Tio Tuhan. Biarlah Tuhan juga disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Serahkan Tio ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur Tuhan buat apapun yang
telah dilakukan oleh Buyung Christian Tuhan dan setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada Buyung Christian Tuhan. Terima kasih, dan juga biarlah kami tetap berharap kalau boleh Tuhan mengizinkan dia bisa melakukan pekerjaannya di maskapai penerbangan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Niarti Nababan Tuhan, di mana saat ini mengalami krisis ekonomi ya Tuhan, yang ingin mau menjual mobilnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan menemukan orang yang tepat ya Tuhan untuk akan membeli mobilnya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat adik Yarman Mendova Tuhan, yang saat ini sedang mengikuti pelatihan di Sibolga Tuhan untuk melamar sebagai cabang TNI Angkatan Darat Tuhan di bulan Agustus. Semoga pelatihannya berjalan dengan baik ya Tuhan dan lulus tes Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan Yarman Mendova ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami serahkan doa berikutnya. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, agar kami memiliki kerendahan hati, agar kami memiliki iman seperti seorang pemimpin rumah ibadah ya Bapa. Ketika dia juga belum melihat mujizat, tapi dia sungguh percaya akan kuasa Tuhan. Dia percaya akan janji-janji Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah kami juga boleh memandang masalah-masalah yang ada di dalam bangsa dan negara kami itu, kami boleh memandang seperti iman seorang kepala rumah ibadah maupun perempuan yang mengalami pendarahan. Bahwa selalu ada kuasa Tuhan, selalu ada kasih karunia Tuhan di dalam segala masalah yang kami hadapi. Terutama Bapak dalam menghadapi wabah COVID-19, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya iman pemimpin-pemimpin yang ada di dalam tempat-tempat ibadah, di dalam gereja, boleh memandang bahwa selalu ada penyertaan Tuhan, selalu ada kuasa mujizat Bapak di dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami juga mau berdoa Bapak untuk proses yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan vaksin kepada semua anak bangsa. Kami berdoa supaya program ini boleh berjalan dengan baik dan semuanya boleh dengan penyertaan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang tua yang rentan dengan masalah wabah ini ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya ada kuasa, selalu ada penyembuhan yang berasal daripada Engkau ya Bapa. Pakailah kesempatan ini ya Bapa untuk kami mengenalkan juru selamat kami. Begitu banyak orang yang sudah mati sia-sia setelah karena COVID-19. Engkau pakai kami Bapa, karena banyak orang-orang yang sudah mati yang tidak mengenal akan Engkau. Biar kami juga boleh menyampaikan kabar baik ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak remaja yang saat ini Bapa baru memulai untuk divaksin. Kami berdoa untuk generasi bangsa kami, karena sangat beresiko ya Bapak dengan adanya COVID-19. Kami mau berdoa juga Bapak untuk anak-anak yang sedang bersekolah, yang mulai dengan tatap muka. Kami butuh akan kasih karunia Tuhan, agar anak-anak kami boleh Engkau tetap jaga, Engkau tetap berikan kekuatan, Engkau tetap berikan daya tahan yang kuat ya Bapak untuk anak-anak kami. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang berjuang untuk ikut UMPTN, untuk masuk ke dalam dunia pendidikan di universitas, supaya Engkau perlengkapi mereka, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan yang prima kepada mereka ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang mengalami masalah dengan perekonomian karena COVID-19. Biarlah kami juga boleh memandang seperti seorang kepala rumah ibadah ya Bapa dengan iman, bahwa selalu ada mujizat, selalu ada kuasa Tuhan, selalu ada kasih karunia Tuhan di tengah-tengah kami. Kami juga mau berdoa Bapak untuk pemerintah kami. Kami berdoa supaya pemerintah kami juga memiliki iman, memiliki pengharapan, melihat bahwa bangsa kami ini masih punya masa depan ketika kami bersama-sama berjalan bersama Tuhan.
ketika mereka percaya bahwa Tuhan yang boleh memimpin bangsa dan negara kami, Bapa. Kami juga mau berdoa, Bapa, untuk semua orang-orang yang Engkau pakai untuk melayani misi, dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kesehatan, Engkau lindungi mereka, Bapa, dengan segala kuasa-Mu, dengan segala mujizat yang ada ya Bapa, agar mereka juga terlindungi dari COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Dr. Lamling, silakan Pak tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi ini kami telah bersekutu bersama-sama, baik bersekutu dalam firman-Mu, bersekutu untuk memuji dan memuliakan Engkau, bersekutu satu dengan yang lain. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima, biarlah kami senantiasa percaya dan selalu rendah hati, sehingga boleh mendatangkan mukjizat-mukjizat di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap pengalaman-pengalaman kemenangan yang Tuhan telah izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa biarlah terus datang Tuhan kasih karunia-Mu yang melimpah, yang mendatangkan pengalaman-pengalaman baru dalam hidup kami, sehingga boleh menginspirasi orang-orang lain untuk boleh percaya dan datang kepadamu. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Seluruh aktivitas, kegiatan, pekerjaan, dan pelayanan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan, biar kami terus memandang wajah Tuhan, dan Tuhan melimpahkan kasih karunia kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah Engkau, dan biarlah Tuhan yang memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan senantiasa memberi kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati kita.